Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Hari Sabtu 20 Juni 2020, Gereja Katolik memperingati Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Sesudah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, hari ini Gereja Katolik sedunia memperingati Hati Tersuci Maria. Peringatan Hati Tersuci Maria adalah peringatan teladan beriman seorang hamba Allah yang sejati, permata terindah dalam kekristenan. Kesucian hati Maria yang selalu menjawab ya kepada Allah hendaknya menjadi keteladanan cinta bagi kita umat Allah. Bila mana dari hati kudus Yesus mengalir aliran cinta yang tak terbatas bagi gereja atau umat Allah, maka dari hati tersuci Maria mengalir pula aliran cinta dari seorang hamba Allah, di mana ia sungguh berbahagia dan bersyukur atas perbuatan besar yang dikerjakan oleh tangan Tuhan dalam hidupnya, sekalipun seringkali terselubung misteri tak terpahami. Dari hati tersuci Santa Perawan Maria yang ditembusi pedang, kita diajak untuk meneladani kesetiaan cinta kepada Allah, untuk menaati Dia dan setia di jalannya dalam keheningan. Peringatan Hati Tersuci Maria sebenarnya adalah perayaan iman gereja. Bila kita menghormati Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja, maka sama seperti dia, kita pun hendaknya mempersembahkan hati kita kepada Allah dalam kobaran nyala api cinta yang sama. Bunda Maria memberi hatinya secara total untuk mengasihi Allah. Sudahkah kita juga, putra-putri gereja, memberi hati kita secara utuh dan tak terbagi kepada Allah? Saudara-saudari sekalian, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya, pasal 61, ayat 9 sampai 11. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya.
Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah merenung menghasilkan kebijaksanaan. Dulu kata orang, mulutmu adalah harimaumu, namun sekarang jarimu adalah harimaumu. Dengan kemajuan teknologi, banyak orang tidak terbiasa menahan diri, bahkan merenungkan suatu berita atau postingan. Yang ada adalah saling menyerang satu sama lain di media sosial. Saudaraku terkasih, Yesus bersama orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Mengapa harus di Yerusalem? Pada zaman Raja Yosia, ia melakukan pembenahan di bidang liturgi. Semua yang dipersembahkan di luar Yerusalem adalah tidak sah. Persembahan yang sah harus dibuat di Yerusalem. Kelak Yesus juga akan mempersembahkan dirinya di Yerusalem sebagai persembahan yang sah. Namun, yang menarik dalam kisah ini adalah sikap Yesus dan Maria. Yesus tidak ikut pulang bersama kedua orang tuanya, namun memilih tinggal di bait Allah. Mengapa? Karena ia melihat dan merasakan bahwa Bapanya ada di sana dan Yesus rindu untuk bersatu dengan Bapanya. Memang sebelum peristiwa inkarnasi atau Allah menjadi manusia, Yesus sudah bersatu dengan Bapanya dalam roh keabadian. Yang tidak kalah menarik adalah sikap Maria. Meskipun ia merasakan sakit hati akan perbuatan Yesus yang diam-diam meninggalkan rombongan, namun ia sabar dan tidak pernah marah. Hal itu terlihat dari pertanyaannya kepada Yesus. Jiwa seorang ibu yang mencintai sungguh muncul lewat pertanyaan itu. Sekalipun jawaban Yesus menggetarkan jiwa Maria, yaitu, "Mengapa engkau mencari aku?" Namun Maria tetap tidak bereaksi. Akan tetapi ia lebih memilih diam, bahkan merenungkan perkataan Yesus, serta menyimpannya di dalam hatinya. Saudara-saudariku yang terkasih, teladan dan sikap Maria yang tidak cepat bereaksi, tidak marah dan merenungkan segala sesuatu di dalam hatinya,
sungguh dapat kita teladani dan tiru dalam menyikapi kecanggihan media sosial. Dengan tidak cepat bereaksi, kita tenang, sabar, lalu merenungkan dalam hati sehingga menghasilkan kebijaksanaan yang mengubah cara pandang kita akan dunia ini. Semoga kelak kita dapat bersikap seperti Bunda Maria. Semoga demikian. Amin.